Silakan bantah saya. Ya, apa yang saya sampaikan silakan Anda bantah, tapi lengkap dengan referensi kitabnya Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i benar seperti apa yang Anda katakan. Bahwa orang NU aswaja itu menyalahi terhadap pendapatnya Imam Syafi'i. Jika tidak, berarti Anda itu telah berbohong. Tunggu azab Allah nanti kalau Anda tidak bertobat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kalau guru kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Pepatah ini sangat layak untuk orang-orang Wahabi. Jadi ketika gurunya itu menerangkan berfatwa kebohongan, maka muridnya ya demikian juga, jamaahnya ya juga demikian. Ini contohnya Rohim Vino ini. Orang ini mengejek, menghina atau apalah terhadap NU. Bahwa pada kenyataannya katanya NU itu, aswaja NU itu mengaku mazhabnya Syafi'i, tetapi pada prakteknya Syafi'iyah. Yang pertama, Pak Vino, Rohim Vino ini goblok sekali memahami antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Ketika terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, maka dikatakan bahwa ini tidak, artinya keluar dari mazhab Syafi'i. Ini namanya blok. Anda itu tahu apa tentang Syafi'i? Ya, jika ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan Syafi'i, tapi yang dipakai itu adalah mazhabnya, yang dipakai itu adalah usulnya, itu tidak keluar, tidak keluar ya bodoh, tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Karena memang sudah ada idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, dan ini oleh ulama ada syarat-syarat tertentunya. Artinya bukan sembarang orang yang mengatakan, bukan seperti Pak Rohim Vino ini. Apabila idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, kemudian orang yang seperti Pak Vino ini kemudian ini Imam Syafi'i menyalahi hadisnya, salah hadisnya, maka ini benar begini, kemudian diputuskan seperti itu. Bukan itu. Tapi ulama Syafi'iyah yang sudah selevel mujtahid madhab, kemudian berbeda pendapatnya dengan Imam Syafi'i, maka tetap itu namanya madhab Syafi'i. Blok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda itu berbohong. Kenapa saya mengatakan berbohong? Ya mungkin karena memang sudah doktrin dari ustadz-ustadz Anda yang pembohong. Orang NU katanya mazhab Syafi'i, kemudian prakteknya Syafi'iyah. Anda mencontohkan tentang tarawih yang 11 rakaat. Imam Syafi'i katanya mengerjakan 11 rakaat, kemudian Syafi'iyah 23 rakaat. Ini adalah kebohongan. Hasil doktrin ustadz Anda. Kalau tidak terima, silakan buktikan. Di mana Imam Syafi'i yang mengatakan sholatnya Imam Syafi'i, sholat tarawihnya Imam Syafi'i itu 11 rakaat. Saya ingin tahu. Anda ini berbohong. Bohong itu dusta. Jadi kalau tidak paham agama, Anda mending diam biar tidak terjerumus terhadap kebohongan. Hasil kebohongan ustadz-ustadz Anda yang dicekoki terhadap otak Anda. Ingin bukti kalau yang Anda katakan itu bohong? Baik, ini di dalam kitab Al-Um sendiri, Imam Syafi'i mengatakan sholat tarawih itu, qiyam Ramadan itu adalah 20 rakaat tarawihnya. Kemudian witir 3 rakaat. Kalau di Madinah itu lebih banyak, ada 37 rakaat. Kalau di Madinah itu. Jadi Imam Syafi'i itu memilih cinta, senang terhadap tarawih yang dikerjakan 20 rakaat kemudian berwitir
3 rakaat. Ini di dalam kitab Al-Um. Berarti jelas Anda itu berbohong. Silakan kalau tidak terima. Kitab apa Imam Syafi'i yang membuktikan, yang menyatakan bahwa tarawihnya Imam Syafi'i adalah 11 rakaat, sementara Syafi'iyahnya itu adalah 23 rakaat. Jangan bohong, bro. Bohong itu adalah dusta. Kalau tidak berbohong, berarti Anda itu bodoh. Hanya doktrin yang dimasukkan ke otak Anda dari sutat-sutat Anda yang pembohong itu ya. Dosa orang bohong itu, goblok. Sok tahu ente itu. Kalau Anda bertanya baik-baik, saya tidak akan seperti ini. Karena Anda sok seperti itu. Komen ndak karuan ente itu. Ini yang pertama. Jadi Anda berbohong bahwa Imam Syafi'i katanya mengerjakan tarawih 11 rakaat. Padahal di kitab Al-Um ini, baca sendiri kalau Anda itu bisa baca. Makanya jadi orang itu belajar baca kitab. Biar pemahaman Anda tidak tolol. Biar pemahaman Anda itu tidak gampang dibodohi ya. Tidak gampang dibodohi oleh ustadz-ustadz pembohong Anda. Nih, yang ketiga, Anda mengatakan bahwa Imam Syafi'i katanya mengatakan bahwa pahala tidak sampai terhadap mayit. Pahala bacaan tidak sampai pada mayit. Ini kebohongan untuk Anda juga. Saya bongkar. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menyatakan bahwa uhibbu lau quri'a indal qabri. Saya cinta, saya senang jika di kuburan dibacai Al-Quran. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i senang jika di kuburan dibacai Quran, kemudian didoakan setelahnya. Ini pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Ini menandakan bahwa pahala bacaan Quran terhadap mayit ini sampai. Selanjutnya dalam kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh. Ibnu Qayyim itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Ar-Ruh, di dalam kitab ini halamannya 13. Wa qala Al-Hasan bin Sobah, Sa'altus Syafi'iyah, saya bertanya terhadap Imam Syafi'i anil qiraati indal qabri, tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Faqala, jawaban Imam Syafi'i, la ba's, tidak apa-apa. Sesuai dengan kitab Al-Um, karena Imam Syafi'i mengatakan uhibbu lau quri'a indal qabri, saya senang jika di kuburan itu dibacai Al-Qur'an. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Lalu di dalam kitab Hasyiatul Jamal, ini dari ulama Syafi'iyah ketika menjelaskan tentang di qaul mazhab itu ada pendapat yang menyatakan bahwa qiraah tidak sampai terhadap mayit. Maksudnya apa? Berdasarkan kitabnya Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Um, maka ulama Syafi'iyah memberikan kesimpulan tentang qaul mazhab yang mengatakan tidak sampai pahala bacaan terhadap mayit itu adalah wa ma qalahu min masyhuril mazhab, apa yang masyhur pendapatnya mazhab, mahmulun ala ma idza qara'a la bihadratil mayit. Itu diarahkan jika seseorang membaca tidak di hadratil mayit, tidak di kuburan, tidak di sisi mayit. Walam yanwi sawaba qiraatihi lahu, tidak diniatkan pahala bacaannya terhadap mayit. Au nawahu walam yad'u, atau memang diniatkan oleh orang untuk diberikan kepada fulan misalnya pahalanya, tetapi tidak didoakan. Ini yang tidak sampai. Begitu maksudnya. Bahkan Imam Az-Zubki ini mengatakan alladzi dalla alaihi al-khabaru bil istinbati anna ba'dal qur'ani, sesungguhnya sebagian Al-Qur'an idza qasada bihi ay idza qusida bihi, jika dimaksudkan oleh orang yang membacanya terhadap mayit, nafa'alil mayyiti, maka akan memberikan manfaat terhadap mayit. Begitu Mas Bro. Nah, dari beberapa kitab ini jelas antara Syafi'iyah dan Imam Syafi'i tidak ada perbedaan. Karena Imam Syafi'i mengatakan senang jika di kuburan dibacai Al-Quran. Berarti ini menandakan bahwa membaca Al-Quran terhadap mayit itu sampai. Tapi kalau tidak dibaca di kuburan, syaratnya harus didoakan dan diniatkan. Begitu Mas Bro. Kalau di kuburan ya ndak usah. Gimana Anda berbohong terus NTG?
Makanya jangan bohong. Kalau nggak tahu mending diamlah. Jadi ini, ya biasa sudah itu. Kebohongan itu ditularkan dari ustadz-ustadz Anda terhadap Anda, dan Anda itu kosong otaknya sehingga Anda itu mudah terbohongi, mudah dimasuki doktrin. Kenapa? Anda tidak punya filter. Coba Anda itu bisa baca kitab. Kata Imam Syafi'i begini, buka kitabnya Imam Syafi'i. Maka Anda akan menemukan bahwa ustadz-ustadz Anda itu adalah pembohong semuanya. Mohon maaf sebelumnya, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.